Selamat pagi sahabat taniku. Semoga pagi ini dilancarkan segala aktivitasnya, juga dilancarkan pintu-pintu rezekinya. Amin. Oke sahabat-sahabat taniku, kita pada saat ini berada di lahan sayuran kangkung bayam, dan untuk kesempatan kali ini kita lanjut lagi proses pembentukan gulutan untuk penanaman cabai merah keriting dari Sibolang Seed. Oke sahabat-sahabat taniku, sebagai ulasan pagi hari ini kita akan coba memberikan pemaparan tentang pemahaman pH tanah, yang dimana pH tanah ini sangat-sangat perlu diperhatikan untuk menunjang tingkat pertumbuhan maksimal pada tanaman, karena di mana tanaman membutuhkan pH yang optimal untuk dia bisa tumbuh dengan maksimal. Dan salah satu pendukung daripada rumah yang nyaman bagi tanaman yaitu metannya harus memiliki pH netral. Pada umumnya ya sahabat-sahabat tani, tanaman-tanaman hortikultura itu membutuhkan pH netral ya, netral di angka 7 ya sahabat-sahabat tani. Namun bisa juga ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh di pH asam lemah ya, misalkan di pH 4,5-4 seperti tanaman-tanaman keras berupa sawit ya sahabat-sahabat tani ya, rambung atau karet. Nah, tapi kalau pada umumnya untuk sayuran atau kultikultura lainnya itu pada umumnya menginginkan pH yang netral atau di angka 7, di 5,5 hingga 7 ya sahabat-sahabat tadi ya. Oke sahabat tani, untuk penjelasannya kita akan berikan pemaparan. Di sini kita memiliki dua jenis pH meter pengukur pH tanah ya, yang sama-sama akurat namun beda merek ya, sama-sama akurat ya sahabat-sahabat tani. Yang ingin saya jelaskan pertama adalah ini adalah TDS pH meter yang harganya lumayan fantastis ya. Cuman ya sahabat tani, kita harus memahami bahwasanya ya, penggunaan pH meter ini lebih cocok di dataran menengah, dataran tinggi ya. Dataran menengah hingga tinggi. Kenapa ya sahabat tani? Karena ini daya tancapnya hanya beberapa sentimeter ya, sampai di sini ya. Nah, coba kita lihat, ini adalah tanah yang sudah memiliki gulutan ya, yang sudah terbengkalai 1 tahun lebih. Nah, ini kadang ketepatan musim cuacanya bagus ya, tidak hujan, tidak. Kita lihat ya, kita lihat sahabat tani. Oke. Nah, ini dia sahabat tani ya. Ini belum proses penggemburan, dia sudah memiliki pH 6,5 ya sahabat tani, 6,5. Dan dimana pH dasar ya, ini kalau pH dasar tanah kita bisa cek lewat gang gulutannya ya. Gang gulutan. Oke. Kita lihat ya sahabat tani. Nah, ini dia sahabat tani. pH bawaannya 6 ya, tapi ini sudah diolah ya, sudah diolah. Sudah bukan lahan yang terbengkalai, sudah ada gulutannya tempo hari, jadi pH-nya 6 ya, pH awal. Dan ini sudah cukup optimal untuk lahan hortikultura, walaupun lahan ini sering juga dilintasi oleh air ya, banjir, luapan ya. Namun tekstur tanah ini sudah bisa dikatakan tidak asam, hanya saja tinggal meningkatkan daya tukar kation tanahnya atau tingkat kesuburannya ya sahabat-sahabat tani. Nah, dan kemudian yang ingin saya jelaskan ya sahabat-sahabat tani, ini tadi saya katakan daya ukurnya dangkal, jadi artinya hanya kedalaman ini ya, kedalaman sekitar 10-15 cm ya.
yang kita bisa ukur. Jadi yang ingin saya jelaskan sahabat-sahabat tani, supaya tanaman bisa tumbuh subur ya sahabat tani, supaya tidak salah paham dan gagal panen ya. Juga penyakit-penyakit yang berupa jamur lebih mudah menyerang tanaman kita. Nah misalkan begini sahabat tani ya, ini kedalamannya 10 atau 15 cm ya. Nah kita tancap tadi pH nya 6,5 ya sahabat tani ya, 6,5 ya. Jadi kalau kita menggunakan TDS ini ya, pH meter ini ya, ini pH normalnya 7 jika dihidupkan. Nah terus kita tancap ya sahabat tani ya. Ini kan tangkainya agak panjang ya, agak panjang. Kita tancapkan terus ke bawah ya sahabat tani ya. Nah ini sudah kandas ya sahabat tani ya, sudah kandas. Jadi ini pH nya ya, sebentar ya sahabat tani, ini sudah mulai error ini ya. Nah, sudah mulai error. Ini pH nya sama ya, 6,5 ya sahabat tani. Jadi artinya begini sahabat tani ya, ini tanahnya memang sudah pH normal ya, pH normal. Jadi contohnya ya, ini karena tangkainya lebih panjang, berarti pH di atas gulutan ini seluruhnya 6,5 ya sahabat tani. Jadi artinya begini, kalau kita tanam cabai misalkan ya, pH optimalnya 5,5 hingga 7, berarti kalau akar bermain sampai kemari masih bisa menyerap nutrisi. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah pH ini jangkauannya sampai di mana ya sahabat tani ya, karena ini sangat-sangat penting untuk meletakkan pupuk dasar ya sahabat tani. Karena di mana pH yang asam itu, maka nutrisi akan diikat oleh keasaman sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman ya sahabat-sahabat tani. Meskipun kita cor lewat pupuk organik atau kimia atau semi organik, ya daya serapnya tidak maksimal sahabat tani. Jadi kalau pH-nya sesuai dengan keinginan tanaman untuk bisa tumbuh maksimal, maka akan lebih mudah diserap. Makanya kita letakkan pupuk dasar itu di pH yang diinginkan tanaman ya sahabat tani. Makanya sesuaikan saja tinggi gulutannya dengan lokasinya ya sahabat-sahabat tani ya. Kalau makanya saya katakan tadi, ini lebih akuratnya cocoknya dipakai di dataran menengah ke tinggi. Kalau dataran rendah persawahan lebih bagus pakai yang ini sahabat tani. Tapi bisa juga pakai ini asal paham. Kita ambil perbandingannya ya sahabat tani. Misalkan ini ya, misalkan ini 6,5, pH nya hanya 15 cm ya, atau 10 cm. Nah kita mau tanam langsung pupuk dasar di kedalaman 10 cm ya sahabat tani, jangan lebih ya. Kita ambil penanaman pupuk dasarnya di pH yang optimal ya sahabat tani. Nah ini perlu perbaikan ya, ini masih 6 lagi. Ini semakin nanti semakin lama mungkin bisa berubah, bahkan bisa di 5,5 ya, 6. Tapi ini adalah 6. Ini pH dasar di sini tadi 6. Jadi ini mungkin sudah tidak turun lagi 6, karena ini otomatisnya sudah kandas sampai ke dasaran ganggulutan ya sahabat tani ya, karena tangkainya panjang. Jadi setelah itu sahabat tani, setelah kita memahami ini, kita tabur komposnya atau pupuk dasarnya di pH netral ya sahabat-sahabat tani. Nah mudah-mudahan sahabat tani dengan memahami ini, tanaman kita akan bisa tumbuh maksimal, penyerapan nutrisi ya sangat-sangat maksimal. Dan untuk kasus penyakit jamur akan lebih kecil untuk pemicunya ya sahabat tani, karena pada umumnya media yang asam ya atau tanah yang asam itu cenderung meningkatkan tingkat serangan ya. Bukan berarti pH netral tidak terserang oleh jenis-jenis jamur, misalkan fusarium ya, bukan ya sahabat tani. Itu fusarium bisa saja terjadi di lahan yang pH netral apabila titik-titik tertentu terjadi pembentukan keasaman oleh kelebihan nitrogen ya sahabat tani. Kelebihan nitrogen akhirnya medianya terlampau lembab, atau ditambah lagi dengan
jasad-jasad remik daripada bahan organik yang belum terurai sempurna ya sahabat tani, sehingga medianya drastis menjadi asam, sehingga kelembapan yang tinggi tadi ini akan memicu jamur ya pada umumnya itu jamur fusarium. Kalau jamur yang berupa layu bakteri itu pada umumnya terjadi akibat kelebihan air ya sahabat tani, pada umumnya di tanah asam. Dataran rendah itu kasus layu bakteri yang sering terjadi. Kalau dataran menengah, dataran rendah, dataran tinggi itu fusarium semuanya kena dilibas ya sahabat tani. Ini sudah kita bentuk ya sahabat tani. Ini kita sudah bentuk gulutannya ya. Kita coba ya sahabat tani, ini cukup gembur ya, lonyot ya sampai ke bawah sahabat tani. Nah, ya ini dia, kita lihat pH-nya 6,8 ke 9 ya, 6,8 6,9 ya sahabat tani, hampir mencapai 7 ya sahabat tani. Nah, kalau kita menggunakan ini pH-nya 7 ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, 6,5 ya sahabat tani, 6,5, di sini 6,9 karena dia lebih dangkal kita ukur. Ini makanya ya sahabat tani, ini hasilnya ya, kita bukan hoax ya. Hasilnya ini yang kita sudah tabur bayam. Ini hasilnya ya. Olahan pertama ya sahabat tani, masih minim tingkat kesuburan tanah ini masih perlu diperbaiki. Kita hanya menggunakan pupuk kandang ya sahabat tani ya. Kohe ayam ya, kohe ayam mentah. Ini adalah hasilan tanam kangkung, dan bayam kita sudah dicabut ya. Ini yang sudah dipanen ya. Nanti kita lanjut langsung tanam karena kita tanam secara bertahap ya sahabat tani ya. Untuk lahan yang sebelah sana itu setelah dipanen kita nggak tanam lagi, kita rencana mau jadikan lahan tanam cabai sibolang seed ya sahabat tani. Nah ini sahabat tani yang sudah ada tanamannya yang sudah dipanen ya sahabat tani. Tidak pernah dipupuk ya sahabat tani. Mulai pengolahan lahan hanya sekali saja buat dasaran kohe dengan pupuk poska dicampur dengan urea perbandingan 1:1 baru ditabur, kemudian dirapikan lalu tabur bayam langsung sampai panen, nggak pernah dipupuk-pupuk ya sahabat tani. 6,5 ya sahabat tani, sungguh luar biasa pH-nya. Ini baru satu kali pengolahan lahan dan masih ada butiran-butiran tanah yang masih tingkat kesuburannya masih minim ya sahabat tani. Mudah-mudahan nanti kita akan jadikan ini sebagai lahan yang subur. Ini seperti ini sahabat tani. Ini lahan dipenuhi oleh cacing ya sahabat tani, karena di dalam ini adalah kita main gulma, kita timbun ya, kita timbun gulma ke dalamnya tempo hari sebagai dasaran. Nanti setelah beberapa kali putaran dibalik dan terus berkesinambungan, kita masukkan bahan organik seperti sisa-sisa daripada anak-anak atau gulma bayam ini ya. Nah, kemudian nantinya menjadi kompos, maka dengan sendirinya tanah ini akan menjadi subur ya. Jadi setelah tanahnya subur ya sahabat tani ya, kita tidak membutuhkan banyak-banyak ya pupuk ya, pupuk kimia. Kita hanya sekedar mendongkrak saja ini. Kita tinggal memperbaiki sifat daripada kimia tanahnya ini. Kalau sifat biologis tanahnya ini sudah mumpuni, sudah maksimal ya, karena kita sudah aplikasikan berbagai macam aneka ragam mikroba pertanian. Dan ini adalah salah satu ciri tanah yang memiliki sifat biologis karena cacing masih ada ya. Jadi kita juga tidak menggunakan insektisida ya. Kita tidak menggunakan insektisida pada tanaman kita. Kita hanya kejar saja target supaya umur panennya itu sesuai dengan waktu ya. Karena kalau tanaman sayuran ini rata-rata panennya di kisaran 20 hari sampai 25 hari. Jadi ketika baru olah lahan, kita bisa maksimalkan panen dia sampai 20 hingga 25 hari, itu hama belum dikatakan 30% menyerang. Jadi kita tidak perlu menggunakan insektisida. Yang sering terjadi adalah tanamannya kurang maksimal pertumbuhannya
sehingga diundur masa panennya, sehingga hama juga sudah semakin merajalela ya sahabat tani. Jadi kita picu pertumbuhannya dengan dasaran pertama adalah meningkatkan daya tukar kation tanah atau meningkatkan kesuburan tanah tersebut ya sahabat-sahabat tani. Mudah-mudahan sahabat tani dengan penjelasan ini sahabat tani tidak perlu lagi pusing-pusing mikiri kasus daripada yang namanya serangan jamur, bercak daun, Phytophthora, embun tepung, fusarium, layu bakteri ya sahabat tani. Intinya ketika lahannya sudah netral, kita tinggal menjaga saja ya sahabat tani, atau menyiasati ya, misalkan dengan melakukan pola jarak tanam yang maksimal ya sahabat tani, sesuai dengan musim ya, supaya sirkulasi udara bisa bebas. Kemudian pembersihan gulma di lokasi tanam agar sirkulasi udara bisa bebas, dan kemudian kelembapan medianya tetap normal, tidak terlalu lembab. Jadi jembatan hama juga bisa berkurang ya sahabat tani, karena pada umumnya hama itu akan melintas dengan menjembatani gulma-gulma yang ada di lahan dari luar lahan kita. Jadi kalau lahannya bersih, hanya tanaman yang ada, kita lebih mudah merawat tanaman tersebut. Apabila kita melakukan penyepraian pestisida berupa insek, jika lahannya tidak bersih, ketika kita aplikasikan insek ke tanaman, maka otomatis ini ya sahabat tani, walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidaknya di tingkat 20-25% hama tersebut akan pindah ke gulma yang ada, sehingga kita tidak mungkin melakukan penyemprotan ya. Pada umumnya petani menyemprot tanamannya, bukan menyemprot gulma yang ada di lahan tersebut, sehingga ketika daya kerja daripada insektisida yang kita aplikasikan sudah mulai berkurang, maka hama yang ada di gulma tadi kembali masuk ke tanaman kita sahabat tani. Jadi kita tidak akan terasa puas dengan hasil insektisida, bahkan bisa jadi kita gagal paham, kita mengatakan bahwasanya insektisida itu kurang mempan, sehingga kita mencari merek-merek atau bahan aktif yang lain. Padahal sebenarnya teknik untuk dalam sistem pertanian kita itu yang perlu dibenahi sahabat tani. Yang paling lebih parahnya ya sahabat tani, petani bisa saja menaikkan dosis dari insektisida tersebut supaya hamanya mati ya sahabat tani, yang akhirnya nantinya hama itu akan resisten ya sahabat tani, sistem kekebalannya akan meningkat. Dan sahabat tani perlu mengetahui, setiap hama yang telah resisten daripada satu bahan aktif insektisida, maka anak cucunya juga resisten ya sahabat tani. Ini yang perlu dipahami, anak cucunya ya itu akan resisten terhadap bahan aktif atau kebal terhadap bahan aktif tersebut ya sahabat tani. Jadi sahabat tani jangan terfokus hanya memikirkan untuk membunuh. Di lain waktu kita akan bahas tentang metabolisme daripada hama dan penyakit tanaman ya sahabat tani, supaya kita tidak hanya terfokus untuk mengaplikasikan insektisida, bakterisida, fungisida ya sahabat tani untuk mengatasi kasus dari hama dan penyakit tanaman. Oke sahabat tani, sampai di sini dulu. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani, bisa meningkatkan hasil panen daripada usaha dan jerih payah kita untuk keluarga kita. Dan di lain waktu kita bisa ulas kembali ulasan-ulasan pertanian, bahkan sesuatu yang tidak dibahas di dunia pertanian yang kita simpulkan dari hasil praktek uji lapangan dengan pengalaman kita masing-masing. Jika ada saran sahabat tani, silakan, kita bisa menerima kritik dan saran yang membangun ya sahabat tani, dan bisa juga request ulasan apa yang harus kita bahas buat sahabat-sahabat tani ya. Silakan sahabat tani lampirkan di kolom komentar. Silakan sahabat tani like, subscribe channel ini dan dukung terus dan bagikan supaya channel ini bisa berkembang, kita tambah semangat lagi berbagi ilmunya, dan ilmu
yang kita miliki dan pengalaman yang kita miliki bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, saya sudahi ya sahabat tani. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sukses selalu.